Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat kembali melanjutkan pembahasan ilmu tauhid dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dalam halaqah yang kedua, yaitu tentang hakikat kehidupan manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan di awal kitab tersebut dan memberikan judulnya dengan Kitab Tauhid. Maksud daripada judul tersebut adalah agar kita mengetahui bahwasannya tauhid merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya di dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sekaligus agar hambanya tersebut menjauhi perbuatan syirik yang sejatinya syirik tersebut dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ayat ini di dalam pembahasan yang pertama yang berjudul Kitab Tauhid adalah di dalam rangka menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan inti daripada manusia berada di bumi, daripada penciptaan jin dan manusia. Dan itu adalah hikmah yang sangat besar dan sangat agung tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan balasan dari manusia, karena sejatinya perintah tauhid tersebut merupakan maslahat kebaikan bagi makhluk tersebut, baik kalangan jin ataupun manusia. Dan ini merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus membuktikan bahwasanya Allah tidak membutuhkan makhluknya, justru makhluk yang butuh kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian muallif berkata, wa qaulihi ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36, dan telah kami utus di dalam setiap umat seorang rasul yang tujuannya tersebut adalah agar menyeru mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Dan makna daripada taghut itu sendiri yaitu diambil dari kata-kata at-tughyan yang bermakna mujawazatul had ataupun membangkang, melewati batas. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَاضٍ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ طَاغُوتٌ. Maka setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan yang disembah tersebut ridho dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka itulah yang disebut dengan taghut. Maka makna yang bisa kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah telah mengutus di dalam setiap golongan, di dalam setiap zaman, di dalam setiap waktu di mana di sana ada manusia, maka Allah telah utus para rasul yang mereka semua tujuannya adalah beribadah. Tujuannya adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka sejak mulainya kesyirikan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala kemudian utus seorang rasul kepada mereka agar mereka kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata
dan menjauhi perbuatan syirik, dan demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Muhammad alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwasanya nabi seluruhnya ataupun para nabi dan para rasul memiliki agama yang sama. Agama yang mereka seru semuanya sama dan satu, yaitu perintah agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan agar mereka meninggalkan perbuatan syirik. Meskipun syariat yang mereka emban dan yang mereka harus sampaikan kepada umatnya berbeda-beda. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan wa qaulihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rabb kalian, Rabb engkau telah mewajibkan, telah menentukan sebuah kewajiban, yaitu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan hendaknya engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di sini menunjukkan bahwasanya perintah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang paling pertama dan yang paling utama agar dilakukan oleh setiap manusia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan tentang agungnya hak orang tua, di mana Allah perintahkan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala juga membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan janganlah kalian melakukan persekutuan sedikit pun kepada yang lainnya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin membawakan kewajiban tentang bertauhid dari surat An-Nisa ayat 36, di antaranya menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perintah yang paling pertama yang juga harus digandingkan dengan seseorang menjauhi perbuatan syirik. Jangan sampai seseorang melakukan beribadah kepada Allah akan tapi dia juga melakukan ibadah kepada selain Allah, karena itulah yang dinamakan dengan syirik. Oleh karenanya perintah tentang kewajiban bertauhid akan digandengkan dan memiliki konsekuensi seseorang menjauhi perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun menjadi penjelas bahwasanya makna daripada tauhid adalah memiliki kandungan makna beribadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melakukan persembahan peribadahan kepada selain Allah, sehingga rukun di dalam tauhid ataupun di dalam la ilaha illallah adalah an-nafy wal itsbat, yaitu penetapan dan juga peniadaan. An-nafyu bermakna peniadaan dan al-itsbat bermakna penetapan. Artinya seseorang hendaknya meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, yang kemudian dia harus al-itsbat, menetapkan seluruh ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya menjauhi perbuatan syirik merupakan syarat daripada sahnya sebuah ibadah seseorang. Dan perbuatan syirik sedikit ataupun banyak maka hukumnya adalah sama, yaitu haram dilakukan oleh setiap insan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang terakhir, ayat yang lain di dalam pembahasan kitab Tauhid, di dalam surat Al-An'am ayat 151. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan bacakan
hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rabb kalian telah haramkan atas kalian. Di antaranya yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah, ya. Dan ayat lengkapnya ini menjelaskan tentang 10 larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan harus dijauhi oleh hamba, dan juga perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan harus dilakukan oleh setiap hamba. Dan pada intinya pembahasan kita terkait dengan ayat ini, surat Al-An'am ayat 151, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara yang paling pertama diharamkan dan yang paling besar dan yang paling tinggi urutannya adalah perbuatan syirik, di mana seseorang harus meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sehingga jelaslah dalil yang menunjukkan bahwasannya kita hidup di dunia tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Tujuan kita hidup di muka bumi adalah meninggalkan perbuatan syirik, menjauhi perbuatan syirik, dan itu sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, dan tentunya dalil yang lain di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mencukupkan dengan 5 ayat ini, yang insyaallah beliau juga akan jelaskan dalil yang menunjukkan tentang perkara tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi perbuatan syirik, yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan pribadi dan juga syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.